4 jenis perbuatan yang tidak disukai Allah. Apabila terjadi yang 4 perkara ini, maka kebanyakan azab kubur itu darinya. Yang pertama, menjauhi kata-kata dusta. Idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani min natni ma yakhruju min fih. Apabila berdusta seorang hamba, maka larilah 2 orang malaikat kiri dan kanannya karena bau busuk keluar dari mulutnya. Yang kedua, jangan berkhianat. Jangan sampai berkhianat kita terhadap janji kita, terhadap utang piutang kita. Dan yang ketiga, tidak berbuat adu domba, provokator. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang terbaik, makhluk yang paling baik dan paling bagus, yakni manusia. Sebagaimana firman Allah taala yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kujadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan makhluk sebaik dan sebagus manusia, sehingga manusia pun menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah taala yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka alhamdulillah kita sebagai manusia dijadikan Allah dalam sebaik-baik bentuk dan makhluk terbaik. Tetapi itu masih secara umum. Di antara manusia seluruhnya, yang lebih baik lagi adalah yang diberikan nikmat iman dan Islam. Kemudian setelah diberikan nikmat iman dan Islam, itu pun masih ada yang lebih baik lagi, yakni sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang artinya setelah diberikan nikmat iman dan Islam, mana yang terbaik? Yaitu yang melaksanakan amal soleh, yang beramal soleh. Maka dari itu, tahulah kita bahwasanya di antara makhluk Allah yang menjadi pilihannya yang terbaik, makom terakhir menjadi pilihan Allah SWT di antara seluruh umat manusia adalah yang diberikan nikmat iman dan Islam serta beramal soleh dan istiqomah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini bersifat sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Qum fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil." Jadikanlah dunia itu sebagai tempat merantau saja atau berjalan yang sangat cepat. Orang yang merantau berjalan yang sangat cepat, tentu dia akan betul-betul hati-hati dalam menjalankan perjalanan itu, mempersiapkan segala bekal yang dibutuhkan nanti ketika sampai di tujuan. Sebagai contoh saja, apabila di dunia ini kita musafir atau merantau ke suatu tempat cuma dalam hitungan bulan, tidak dalam hitungan tahun, maka kita akan mempersiapkan bekal kita. Seluruh apa yang menjadi keperluan kita, kita akan persiapkan. Kita akan memenuhi tas kita, koper kita, supaya kita sampai di tujuan tidak kesusahan, tidak kekurangan, dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga dengan merantau musafir dunia ini, karena perantauan yang bersifat sementara. Oleh karena itu tujuan hidup kita adalah akhirat. Karena akhirat itu adalah negeri yang kekal dan abadi. Tentu membutuhkan bekal yang sangat banyak. Sebagai perantau, sebagai musafir yang betul-betul diberikan nikmat akal dan nafsu, mari kita gunakan akal kita untuk memikirkan akhirat. Karena akhirat itu adalah kekal selamanya. Hidup yang abadi tanpa ada ujungnya. Maka kita mempersiapkan amal soleh kita sebanyak mungkin sebelum sampai kita kepada tujuan kita, yakni negeri akhirat. Karena satu-satunya kebutuhan yang sangat kita butuhkan, perlengkapan yang sangat kita butuhkan, pembela sejati kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah amal soleh kita. Hidup di dunia ini bersifat sementara, kemudian akhirat itu bersifat selama-lamanya.
Maka dari itu kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam kehidupan yang singkat ini. Maka mari kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin dalam kerangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu an berkata bahwasanya pertolongan pertama ketika kita pindah dari alam dunia menuju alam barzah, yakni kubur, maka pertolongan pertama untuk mendapatkan keselamatan supaya kita selamat di alam kubur itu, pertama adalah memelihara solat 5 waktu kita. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah kita. Kemudian yang keempat, banyak-banyaklah kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka barang siapa melazimi 4 perkara ini, maka insyaallah dia akan mendapatkan keselamatan pertama ketika dia berada di alam barzah. Kemudian wajib kita menghindari 4 perkara, 4 jenis perbuatan yang tidak disukai Allah. Apabila terjadi yang 4 perkara ini, maka kebanyakan azab kubur itu darinya. Yang pertama, menjauhi kata-kata dusta. Idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani min natni ma yakhruju min fih. Apabila berdusta seorang hamba, maka larilah 2 orang malaikat kiri dan kanannya karena bau busuk keluar dari mulutnya. Yang kedua, jangan berkhianat. Jangan sampai berkhianat kita terhadap janji kita, terhadap utang piutang kita. Dan yang ketiga, tidak berbuat adu domba, provokator. Itu sangat tidak disukai Allah. Dalam istilah itu namanya semut merah. Di sana berkata yang tidak sebenarnya, di sini berkata yang tidak sebenarnya, sehingga terjadilah perpecahan di antara umat. Maka orang yang namimah, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan kepada pintu surga, ada beberapa tulisan yang menggetarkan Rasulullah SAW. Pertama, di pintu surga itu ditulis, ana haramun anil bakhilin. Aku diharamkan untuk orang-orang yang pelit. Yang kedua, ana haramun anil namimin. Aku diharamkan bagi orang yang suka beradu domba. Yang ketiga, ana haramun anil hasudin. Aku diharamkan bagi orang yang suka berbuat kedengkian sesama muslim, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita diwajibkan saling mempermudah urusan kita. Bahkan Rasulullah SAW memberi jaminan, barang siapa yang mempermudah urusan umatku, maka dia akan mudah urusannya kelak di padang mahsyar, di hari kiamat kelak. Kemudian hindarilah yang keempat yang tidak disukai Allah, tidak istinja, tidak bersuci daripada kencingnya sendiri. Apabila dia buang air kecil, maka dia tidak istinja, maka kebanyakan azab kubur itu darinya. Tanazzahu anil baul fa inna ammat adzabil qabri minhu. Bersucilah dari baulmu, dari air senimu, karena kebanyakan azab kubur itu darinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, pesan dan fatwa Syekh Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu ini mari kita pegangkan. Mari kita betul-betul istiqomah selama kita masih hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini, yang insya Allah kita semua tidak tahu apakah tinggal berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimi 4 perkara. Pertama, memelihara solat 5 waktu. Yang kedua, sering membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, suka berbagi dalam artinya bersodakoh kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada fakir miskin dan anak yatim, itu lebih mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, banyak bertasbih siang dan malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu an, menghindari 4 perkara yang tidak disukai Allah. Pertama, cakap dusta, nokoh, bohong dan sebagainya. Dan yang kedua, berbuat khianat terhadap janji, utang piutang. Kemudian yang ketiga, suka berbuat adu domba, provokator. Inilah yang terjadi sekarang di negeri kita ini. Sehingga sesama Islam, bahkan sesama ulama, sesama ustadz,
saling mencaci karena ada orang yang mendalangi menjadi provokatornya. Dan yang keempat, jangan membiarkan atau jangan suka kalau buang air kecil tidak istinja, karena itu membuat banyak azab kubur dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini di bulan Sya'ban, hari ketiga bulan Sya'ban yang berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, murah rezeki, sehat walafiat, umur yang panjang, sehingga kita sampai kepada bulan suci Ramadan yang kita nantikan, bulan yang penuh barokah, bulan yang dibuka pintu ampunan, pintu segala rahmat dibuka di bulan suci Ramadan. Maka orang yang beriman, yang diberikan nikmat iman dan Islam, yang sampai umurnya kepada bulan suci Ramadan, merupakan rahmat yang besar ketika kita hidup di alam dunia ini. Maka mari kita gunakan sebaik-baik mungkin di bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini, untuk betul-betul mencari amal soleh, berbuat kebajikan sebagai bekal kita ketika kita kelak di akhirat meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.